Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap berbahagia, dan tentunya tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah saat ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali matematika. Dan yang akan kita pelajari saat ini adalah operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari materi ini. Dan hari ini kita akan kembali mengulang serta memperdalam. Sehingga bagi kalian yang masih mengalami kesulitan, mudah-mudahan dengan menyaksikan dan mencermati video ini, nanti kalian akan dapat lebih memahaminya. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama kita akan mengulang tentang pengertian pecahan. Nah, untuk memahami pengertian tentang pecahan ini, Bapak akan menggunakan satu contoh, misalnya saja. Ibu mempunyai satu buah semangka yang masih utuh ya. Ibu mempunyai satu buah semangka. Kemudian semangka itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Jadi semangka itu dibagi, dipotong-potong menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Nah, dalam keadaan semacam ini, maka untuk menyatakan setiap bagian potongan semangka tersebut akan digunakan yang namanya bilangan pecahan. Jadi, semangka yang masih utuh itu disebut 1, itu bilangan bulat. Ya. Semangka yang masih utuh itu disebut 1 sebagai bilangan bulat. Tetapi semangka yang sudah dipotong, kalau kita ambil satu bagian potongan saja, itu dinamakan 1/4. Karena tadi semangkanya dibagi menjadi 4. Nah, kalau kita ambil 2 bagian atau 2 potongan dari semangka tadi, maka 2 potongan semangka itu kita sebut sebagai 2/4. Nah, 1/4 dan 2/4 inilah yang disebut sebagai pecahan. Tentunya kalian masih ingat ya, bilangan yang di atas, yaitu 1 dan 2, itu disebut sebagai pembilang. Sedangkan bilangan yang ada di bawah, yaitu angka 4, itu dinamakan penyebut. Nah, mudah-mudahan sampai di sini sudah lebih jelas lagi bahwa pecahan adalah suatu lambang bilangan yang digunakan untuk menyebut satu bagian yang tidak utuh lagi. Lalu, bentuk-bentuk pecahan. Ada beberapa macam bentuk pecahan yang seringkali kalian jumpai dan bisa kalian pelajari. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berupa bilangan bulat. Contohnya 1/2 atau yang juga sering dibaca setengah, 2/5, bahkan 15/9 itu pun disebut sebagai pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa murni. Ya. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa murni. Contohnya 3/1/4, 8/5/9, 12/5/7, dan yang lain-lain.
Nanti kalian akan banyak menjumpai pecahan-pecahan yang berupa gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Itu dinamakan pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal, di mana pecahan ini sebenarnya merupakan pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya, tetapi ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 0,4, 7,25, 18,125, dan seterusnya. Maka membaca pecahan desimal yang benar itu adalah dibaca per angka 0,4, 7,25, bukan 7,25 ya. Karena angka di belakang koma itu nilainya per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ya. 18,125. Ya. 18,125. 18-nya kita ucapkan utuh 18. Tetapi angka di belakang koma sebaiknya dibaca 125, bukan 125, karena ini nilainya bukan 100. Ini per 10, 1 per 10, 2-nya ini nilainya per 100, 5 ini nilainya per 1000. Jadi tidak boleh dibaca 125. Nanti pengertiannya berbeda. Ya. Itu pecahan desimal. Selanjutnya ada persen. Persen itu adalah pecahan per 100 yang ditulis dengan tanda seperti ini. 0 garis miring 0. Jadi 0 kecil garis miring 0 kecil. Ini tanda persen. Contohnya misalnya 5%, 20%, 100%, dan sebagainya. Ini namanya bilangan persen. Bentuk pecahan yang kelima adalah pecahan murni. Nah, tadi sudah Bapak sebut di atas ada pecahan biasa murni, di mana pecahan yang pembilang dan penyebutnya bilangan bulat dan pembilang tidak lebih besar daripada penyebut. Kalau di atas ini tadi ada contoh 1/2, 2/5, lalu ada 15/9. Nah, ini 15/9 ini termasuk contoh bukan pecahan murni. Kenapa? Karena angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya. Tapi 1/2 angka pecahan murni. 2/5 termasuk juga pecahan murni. Jadi pecahan murni, semua pecahan murni itu pasti pecahan biasa. Tetapi tidak semua pecahan biasa adalah pecahan murni. Oke, sampai di sini sudah jelas ya? Ya. Mudah-mudahan sudah jelas. Nah, yang belum jelas nanti kalian bisa memperjelas kembali dengan membaca dan mempelajari buku yang kalian miliki. Oh ya, ini contoh pecahan murni. Masih ada ya, 3/4, 7/9, 10/21, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi intinya bahwa pembilang tidak lebih besar daripada penyebut. Nah, sekarang kita memasuki cara menyelesaikan penjumlahan dalam pecahan. Kita ambil contoh lagi dari yang di depan tadi. Kalau misalnya ada 4 potong semangka, ya, yang masing-masing tadi disebut sebagai 1/4, 1/4,
1/4, dan 1/4. Kalau kita sekaligus mengambil 2 potong semangka, maka sebutannya adalah 2/4. Kalau kita sekaligus mengambil 3 potong, maka kita bisa menyebut 3/4. Nah, dari keadaan ini, maka sebenarnya kita sudah mengetahui atau gambar ini dapat diartikan bahwa 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ya. 1/4 ditambah 1/4 kalau digabungkan menjadi 2/4. Atau yang kedua, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 lagi sama dengan 3/4. Ini kan sebenarnya penjumlahan pecahan. 1 ditambah 1, 2. 4-nya tetap. 1 ditambah 1 ditambah 1, 3. 4-nya tetap. Kenapa demikian? Kenapa penyebutnya tidak dijumlahkan? Karena ini. Pecahan dapat dijumlahkan jika penyebutnya sama. Ini syarat yang harus kalian ingat-ingat terus ya. Pecahan dapat dijumlahkan jika penyebutnya sudah sama. Seperti ini, 4 dengan 4 sama, maka bisa dijumlahkan jadi 2/4. Ini 4 sama, maka bisa dijumlahkan jadi 3/4. Nah, bagaimana kalau kita bertemu dengan pecahan yang penyebutnya tidak sama? Nah, kita lihat contoh lain nih. Ada satu buah semangka yang dipotong juga jadi 4, maka sama seperti tadi ya. Itu berarti menjadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tapi ternyata setelah dipotong jadi 4 tidak cukup karena orangnya cukup banyak. Nah, maka potongan semangka ini dibelah lagi jadi 2, dipotong lagi jadi 2, dipotong lagi jadi 2, ini juga dipotong jadi 2. Sehingga menjadi 8 potongan. Nah, setelah menjadi 8 potongan, maka setiap potongan ini sebutannya bukan 1/4 lagi, tetapi 1/8. Karena 1 potong dari 8 potong seluruhnya. Nih, maka 1/8, 1/8, 1/8, dan seterusnya. Ini semuanya 1/8. Kalau dijumlahkan, sama saja dengan 1 sebenarnya. Ini 1, 2, 3, 4. 4/4 sama dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8/8. Itu sebenarnya sama dengan 1. Nah, kalau 1/4 ditambah 1/4 gampang. Tadi sudah bisa langsung dihitung 2/4, ya kan? 1/8 ditambah 1/8 juga gampang. Langsung bisa dihitung menjadi 2/8. Kenapa? Karena tadi penyebutnya sudah sama. Nah, kalau ada penjumlahan yang penyebutnya tidak sama, misalnya, ini saya ngambil 1/4 ditambah 1/8. Nah, yang 1/4, yang satunya per 8. Penyebutnya tidak sama. Terus bagaimana cara menghitungnya? Apakah bisa menjadi 2/4 atau 2/8? Nah, ini ada yang harus diperhatikan kedua kali, yaitu bahwa langkah-langkahnya ada yang harus dilakukan lebih dahulu. Karena tadi pecahan dapat dijumlahkan apabila penyebutnya sudah sama. Maka kita lihat dari sini. Supaya lebih mudah dipelajari, kita
ilustrasikan dulu atau kita gambarkan dengan keadaan seperti ini. Misalnya kita punya satu buah lingkaran. Satu buah lingkaran yang utuh, bulat ya. Lingkaran yang utuh. Lalu lingkaran itu kita bagi 4. Maka tadi setiap bagian sebut apa? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, lingkaran tadi kan kita bagi lagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Sehingga setiap bagian menjadi 1/8, 1/8, 1/8, dan seterusnya. Ini setiap bagian tadi 1/8 ya. Nah, sekarang kita coba. Kita ambil satu bagian dari 1/4 tadi. Ya. Kita ambil satu bagian dari 1/4. Dan kita juga ambil 2 bagian sekaligus yang dari per 8. Ternyata kalau kita dekatkan atau kita sandingkan 1/4 sama dengan 2/8. Ya. Potongan 1/4 tadi ternyata sama dengan kalau kita mengambil 2/8. Itu artinya bahwa pecahan itu dapat diubah menjadi nama lain dengan nilai yang sama. Pecahan dapat diubah menjadi nama lain tapi dengan nilai yang sama. Angkanya berbeda, kelihatannya angkanya berbeda, tetapi nilainya sama. Nah, maka penjumlahan tadi bisa kita hitung. 1/4 ditambah 1/8. Kita bisa menghitung dengan cara kita ubah. Ya, kita ubah. Apa yang diubah? Kita ubah supaya penyebutnya sama-sama menjadi 8. Karena ini tadi, ternyata 1/4 itu bisa diganti dengan 2/8. Maka di sini 1/4 ya, kita ganti dengan 2/8. Sementara yang 1/8 tidak perlu diganti. Kalau diganti juga nanti menjadi nggak sama lagi. Ya kan? Ya, jadi 1/4-nya saja yang kita ubah, kita ganti namanya menjadi 2/8. Kok jadi 2/8? Ya ini tadi sama. Ternyata 1/4 itu segini, 2/8 juga segini, sama. Ya, kalau diukur besarnya sama. Nah, setelah ini sama penyebutnya, sama-sama 8, maka pecahan ini dapat dihitung menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3/8. 8-nya tidak perlu dijumlahkan karena itu berfungsi sebagai penyebut. Nah, maka pecahan yang tidak sama penyebutnya dapat dijumlahkan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ingat ya, pecahan yang tidak sama penyebutnya dapat dijumlahkan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sudah jelas? Ya, mudah-mudahan sudah semakin jelas ya. Kalian nanti coba lihat kembali, kalau masih belum paham juga, kalian coba putar kembali, lihat lagi video ini. Mudah-mudahan akan membantu kalian untuk lebih memahaminya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut dalam pecahan? Apakah setiap kali kita mau menghitung pecahan, lalu kita harus menggambar seperti tadi? Ya. Kita harus membuat gambar-gambar dulu? Boleh, tapi itu kan jadi lama. Nah, itu akan menjadi lama. Maka kita harus mencari cara lain yang dapat digunakan untuk menyamakan penyebut dalam pecahan. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya ada soal seperti ini. 1/3
ditambah 2/5 sama dengan titik-titik. Ini kan 3 dengan 5 itu tidak sama. Penyebutnya tidak sama, jadi tidak bisa langsung dijumlahkan. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Caranya gimana? Nah, cara yang banyak dipakai orang atau cara yang mudah digunakan, salah satunya, sebenarnya banyak ya, banyak cara-cara lain, nanti kalian juga bisa menggunakan cara-cara yang lain, tapi untuk hari ini kita akan mempelajari dengan mencari KPK. KPK itu kelipatan persekutuan kecil dari 3 dan 5. Ini kan penyebutnya 3 dan 5. Maka kita cari dulu KPK dari 3 dan 5. Cara mencari KPK gimana? Nah, lupa lagi. Nah, yang lupa lagi nanti belajar lagi. Cara mencari KPK juga banyak. Kalian bisa menggunakan cara apapun yang bagi kalian mudah. Nah, untuk hari ini Pak Rusman mengajak cara mencari KPK dengan tabel. Kita membuat tabel seperti ini. Yang mau kita cari adalah 3 dan 5. Nah, maka 3 dan 5 kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Lalu kita bagi. Kita bagi berapa? Nah, kita bagi menggunakan bilangan-bilangan prima. Masih ingat ya, bilangan prima itu yang seperti apa? Yaitu bilangan yang hanya mempunyai faktor 2 saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, nanti dibuka lagi catatannya kalau lupa bilangan prima. Nah, kita coba dari bilangan prima yang paling kecil itu adalah 2. Tetapi ini 3 dan 5 tidak ada yang bisa dibagi 2, maka ya jangan dibagi 2. Kita bagi dengan bilangan yang lebih besar lagi, yaitu 3. Nah, maka 3 dan 5 ini mau kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, pasti tahu dong. 3 dibagi 3 adalah 1. Kita tulis di sini 1. Lalu 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 berapa? Karena tidak pas, maka untuk sementara kita anggap tidak dibagi dulu. Jadi 5 dibagi 3 tetap 5. Karena tidak ada jawaban yang tepat. Ya. 5 dibagi 3 itu tidak tepat. Nah, karena ini masih ada 1 dan 5, maka ini belum selesai. Kita bisa bagi lagi. Kita buat pembagian berikutnya. Mana ini 1 dan 5, kita bagi 3 lagi. Nggak bisa dong, nanti nggak ketemu lagi. Maka kita bagi dengan bilangan yang selanjutnya. Bilangan prima berikutnya adalah 5. Nah, karena ini tadi sudah 1, maka udah nggak usah dibagi lagi. Ya, 1 itu sudah tidak perlu dibagi lagi. Yang masih harus dibagi adalah 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, setelah terakhir ini 1 berarti pembagian ini sudah selesai. Maka kita akan mendapat 3 dan 5 sebagai angka pembaginya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari KPK-nya. Atau inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung KPK. Yaitu caranya KPK-nya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, setelah kita ketemu KPK-nya adalah 15, maka penjumlahan ini tadi akan dapat kita selesaikan. Ya. Penjumlahan ini dapat kita selesaikan dengan mengubah menjadi pecahan, disamakan penyebutnya menjadi 15. Karena tadi kita ketahui KPK-nya 15. Maka kita sediakan di sini 1/3 ditambah 2/5 kita buat menjadi titik-titik per 15 ditambah titik-titik per 15. Titik-titiknya berapa? Titik-titiknya kita isi dengan cara seperti ini. Kita lihat dulu. Oh, 3 menjadi 15. Berarti dikalikan 5.
3 untuk menjadi 15 dikalikan 5. Maka supaya nilai 1/3 tidak berubah, maka 1 juga harus dikalikan dengan 5. Ya. Jadi atas dan bawah harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Maka 1 kali 5 sama dengan adalah 5. Selesai yang pertama. Yang kedua, 2/5. Mau kita ubah juga menjadi 15. Kita lihat. Dari 5 dulu. 5 menjadi 15 itu adalah kali 3. Nah, karena yang di bawah dikalikan 3, maka yang di atas juga harus dikalikan 3. Maka 2 juga dikalikan 3. Menjadi berapa? Menjadi 6. Nah, sekarang yang kita lihat ini. 5/15 ditambah 6/15. Ini sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, maka bilangan pecahan ini dapat dihitung atau dijumlahkan menjadi berapa? Ya, tinggal jumlahkan 5 ditambah 6 sama dengan 11/15. Ya, 11/15. Nah, ini cara menyamakan penyebut dalam pecahan tanpa kita harus membuat gambar-gambar seperti yang tadi sudah kita lakukan pertama. Ya, ini salah satu cara yang digunakan. Nah, nanti cara yang lain kalian juga bisa pelajari lagi. Mungkin kalian bisa menemukan cara yang menurut kalian lebih mudah, boleh. Ya. Artinya apa? Artinya kalian tidak harus menggunakan cara yang sama, tetapi selama kalian memahami dan bisa menggunakan cara itu, boleh digunakan. Oke, nah supaya lebih jelas, kita lihat contoh yang lain. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Berapa contoh yang lain? Ada yang punya bilangan pecahan yang mau dijumlahkan? Iya, oke. Ada yang bilang 3/4 ditambah 1/6 gitu ya. Oke, tadi ada yang bilang 3/4 ditambah 1/6 sama dengan titik-titik. Ya, ini betul. Ini 4 dan 6 penyebutnya nggak sama. Gimana cara menghitungnya? Langkahnya masih sama. Ya, kita pakai cara yang sama tadi. Yang pertama adalah mencari KPK dari 4 dan 6. 4 dan 6 ini kita cari dulu KPK-nya. Gimana? Kita gunakan tabel. 4, 6. Nah, 4 dan 6 ini bisa kita bagi dengan berapa? Berapa? Iya, 4 dan 6 ini bisa kita bagi dengan 2. Betul, ya. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Maka 4 dan 6 ini bisa kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2. Berapa? 2. Terus 6 dibagi 2. Berapa? 3. Ya, pinter ya. Pinter orang kecil-kecil bilangannya ya. Nanti yang lebih besar juga pasti lebih pintar lagi. Oke, apakah sudah selesai? Gimana? Belum ya. Pembagiannya ini selesai kalau sudah berakhir dengan angka 1. Tadi kan gitu ya. Tapi karena di sini masih 2 dan 3 berarti belum selesai. Artinya apa? Artinya masih harus kita bagi lagi. Ya. Kita bagi lagi. Kalau tadi dibagi 2, sekarang kira-kira dibagi berapa nih? 2 dan 3 nih, bukan 4 dan 6 lagi ya. Ini 2 dan 3, kita bagi berapa? Dibagi 2, betul ya. Bisa dibagi 2. Nah, karena ini apa? 2 masih bisa dibagi 2, yaitu berapa? 1. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, nggak pas, Pak. Nggak
nggak ada yang pas, ya udah, kalau nggak ada pas kita tulis 3 saja. Jadi artinya apa? Ini sementara tidak kita bagi dulu. Kita tulis lagi aja. Tapi karena ini belum satu, yang sebelah sini belum satu, maka belum selesai. Harus kita bagi lagi. Nah, sekarang kita bagi lagi berapa? 1 dengan 3. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2? Nggak bisa lagi. Maka dibagi 3. Satu ingat, karena ini sudah satu, nggak usah dibagi lagi. Karena kalau dibagi lagi nanti juga cuma satu lagi jawabannya. Nggak usah dibagi, yang dibagi adalah ini. 3 dibagi 3, jadinya 1. Nah, sekarang terakhir sudah 1, di sini juga sudah 1. Maka ini pembagian semacam ini sudah dianggap selesai. Nah, kalau sudah selesai, yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah angka pembaginya tadi. 2, 2, 3. Ini yang kita manfaatkan untuk menghitung KPK. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3. Berapa? 12. 2 kali 2, 4. Kali 3 lagi jadi 12. Maka 3/4 ditambah 1/6 bisa kita hitung dengan cara kita ubah pecahannya, kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Jadi kita siapkan dulu nih tempatnya nih. Oh, ini akan kita ubah jadi per 12, ini juga kita ubah jadi per 12. Kita siapkan tempatnya. Lalu cara mengubahnya tadi. 4 jadi 12. Kali berapa? Kali 3. Ini harus cepat mikirnya ya. Kalau yang belum cepat berarti perkalian dasarnya harus banyak menghafal lagi. 4 supaya jadi 12 dikalikan 3. Maka atas juga ikut dikalikan 3. Pembilangnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kali 3, yaitu 9. Yang kedua, 6. 6 jadi 12 nih. Kalikan 2. Maka pembilangnya juga dikalikan 2. Menjadi berapa? 1 kali 2 tetap 2. Ya. 1 kali 2 tetap 2 ya, atau menjadi 2 ya. Nah, sekarang 9/12 ditambah 2/12 berarti sudah sama penyebutnya menjadi 12. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal menjumlahkan. 9 ditambah 2 itu 11, 12-nya menjadi penyebut. Tidak perlu dijumlahkan. Nah, pecahan dapat dijumlahkan setelah penyebutnya disamakan. Nah, sampai di sini Bapak berharap sudah semakin jelas cara penjumlahan pecahan apabila penyebutnya tidak sama. Nah, baik anak-anak, untuk penjumlahan yang lain atau bahkan untuk pengurangannya mungkin akan kita bahas lagi atau kita pelajari lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, satu hal mungkin yang perlu dicatat bahwa cara ini nanti juga berlaku untuk pengurangan pecahan yang tidak sama penyebutnya. Ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan hampir sama caranya kalau ketemu pecahan yang tidak sama penyebutnya. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan dari Pak Rusman. Untuk penjelasan selanjutnya, nanti kita akan bertemu pada pelajaran yang lain. Terima kasih yang sudah memperhatikan dan mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Selamat mengerjakan soal-soal latihan yang akan diberikan untuk menambah kemampuan kalian di dalam memahami penjumlahan dan pengurangan pecahan.
Selamat belajar. Tuhan memberkati. Oh.